Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafam, nyaman tanpa sahaja dalam jangkauan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna fi kitabil hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih mengamanahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa. Dan kita sudah berada di hari ke-6 Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di tanggal 6 Maret 2025. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keikhlasan, memberikan kepada kita kesehatan, begitu juga dengan istiqamah, supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna, baik dia ibadah fardu, begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan kita mampu melaksanakan puasa yang dipardukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selama 1 bulan, di mana di zaman jahiliyah dulu, kelakuan orang Arab di sana sungguh sangat bejat sekali. Banyak di antara mereka yang main judi, minum minuman yang memabukkan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Maka diutus Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini untuk membumi hanguskan perbuatan-perbuatan tersebut dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan alhamdulillah, sampai hari ini berkat dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, sampai hari ini kita rasakan
kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, mari kita perbanyak sholawat, mari kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada. Baiklah, pada kesempatan ini yang menjadi topik kajian kita di sore hari ini, doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha? Faqala qala li Jibril arghamallahu anfa abadin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yukfar lahu. Faqultu amin. Thumma qala raghima anfu abadin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Faqultu amin. Thumma qala raghima anfa abadin aw ba'uda dzukirta indahu falam yusalli alaik. Faqultu amin. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menaiki mimbar. Maka beliau bersabda, amin, amin, amin. Dia mengucapkan 3 kali amin. Ketika dia naik ke tangga pertama, dia bilang amin. Begitu juga dia naik ke tangga kedua, amin. Sampai ketiga, amin. Perkenankan ya Allah. Perkenankan ya Allah. Perkenankan ya Allah. Maka sahabat bertanya, faqila lahu, maka ditanya baginya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Apa yang kamu perbuat seperti ini? Kata sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Kami heran melihat Rasul tak pernah seperti ini, tapi hari ini kami lihat Rasul tak berdoa tapi bilang amin. Kami juga tak berdoa tapi bilang amin. Naik lagi ke tangga kedua bilang amin, terus bilang amin. Jadi sahabat pun heran, pendengar mereka. Kenapa Rasulullah sallallahu bilang amin sampai 3 kali? Amin, amin, amin. Perkenankan ya Allah, perkenankan ya Allah, perkenankan ya Allah. Padahal Rasul tidak sedang berdoa. Tidak ada satu orang pun yang berdoa pada saat itu. Tapi Rasulullah berkata amin. Apa kata Rasul? Faqala, maka berkata ia, qala li Jibril, berkata bagi saya Jibril, arghamallahu anfa abadin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfarlah. Allah menghinakan seseorang, katanya. Allah hinakan seseorang. Siapa yang dia hinakan? Siapa yang dihinakan? Allah. Dakhala Ramadan, masuk dia ke dalam Ramadan, ikut dia di bulan Ramadan, diberikan Allah umurnya di bulan Ramadan, tapi apa? Falam yughfar lahu, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Tidak ada ampunan baginya. Tidak diampuni dosa baginya. Kata Rasul, kata Jibril. Jibril itu sedang berkata, sedang berdoa katanya. Arghamallahu anfa abadin. Allah menghinakan seseorang hamba
bahwa ketika Ramadan dia dapati, ketika Ramadan diberikan Allah kesempatan baginya, tetapi di Ramadan itu dosa-dosanya tak diampuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada. Ini doa Jibril yang pertama yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hinakan katanya. Dia masuk ke Ramadan, tapi dosa-dosanya tak diampuni. Padahal sebelum Ramadan kita, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita senantiasa melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ternyata sampai dia di Ramadan, ikut dia di dalam Ramadan, tapi dosa-dosanya tak dapat ampunan, dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar FM di mana saja pun berada, kenapa dihinakan Allah? Ya, karena di Ramadan itu banyak tadi bonus-bonus pahala yang kita dapatkan, banyak keistimewaan. Puasa yang kita lakukan ada hasilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada hikmah di baliknya, ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Jadi pendengar Raw FM di mana saja pun berada, kita lanjutkan setelah iklan berikut. Masih di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, masih bersama Angel dalam program Mutiara Ramadan dan juga bersama Al Ustaz Al-Qulubir SPDI dengan tema yang kita bahas mengenai doa Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan kembali rekan-rekan, disimak, dan kepada Al Ustaz disilahkan dilanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan pendengar FM di mana saja pun berada. Itu yang pertama, doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang tidak mendapat ampunan di Ramadan, tapi dia ikut di Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Artinya, hasil daripada ibadah puasa yang kita lakukan, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Nah, bagaimana kita bisa nanti menjadi orang-orang yang takwa? Berarti kita harus berpuasa sesuai dengan syariat agama kita, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnahnya ataupun hukum-hukum syariat agama Islam. Jadi orang yang berpuasa itu banyak keistimewaannya, banyak keutamaan yang kita dapatkan tadi. Yang pertama tadi, orang-orang yang bertakwa. Berarti yang tidak dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hasil dari puasa yang dia lakukan. Kalau kita lihat, bukan hanya manusia yang berpuasa, tidak. Ayam berpuasa, ular berpuasa, pohon-pohonan ada yang berpuasa, dan semua itu mereka lakukan ada hasil. Ayam berpuasa dia kapan? Ketika mengeram telurnya.
selama 21 hari dia puasa. Setelah dia berpuasa, ada enggak hasil yang dia dapat? Ada. Dia punya anak, ada keturunannya. Berarti ada hasil dari puasanya tersebut. Ular, kapan dia berpuasa? Ketika dia berganti sisik atau kulit. Jadi ketika itu dia sedang berpuasa. Begitu dia selesai puasa, apa yang terjadi? Kulitnya bertambah bagus, kulitnya bertambah cantik. Pohon-pohonan seperti kapas, berpuasakah dia berpuasa? Kapan dia berpuasa? Ketika musim gugur, dia sedang puasa. Begitu habis musim gugur, dia selesai puasa. Ada nggak hasil dari situ? Ada. Daunnya semakin lebat, bertambah cantik, bertambah bagus pohon itu. Jadi ada hasil dari puasa itu. Hewan, tumbuh-tumbuhan, ada hasilnya. Jadi kita manusia bagaimana? Berarti harus ada hasil dari puasa yang kita lakukan. Makanya didoakan Jibril, orang yang tak diampuni dosanya di Ramadan itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa imanan, karena iman. Karena iman dia berpuasa. Allah pun memanggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dia panggil orang-orang beriman. Jadi kita pun puasa karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa? Orang yang berpuasa di siang hari karena iman dan mengharapkan pahala. Diampuni dosanya. Makanya kata Jibril tadi, dihinakan Allah orang yang tak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Ikut dia di Ramadan. Tapi kadang-kadang sayangnya kita lihat pendengar FM di mana saja pun berada, bisa-bisa karena kurang sadar atau kurang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang agamanya Muslim, Islam, orangnya Muslim, tapi tidak mau berpuasa, tidak mau menahan diri berpuasa di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah bilang, siapa yang berbuka tanpa ada uzur ataupun rukhsah, keringanan, bukan dia sakit, bukan dia musafir, atau bukan karena faktor usia, sudah lanjut usia tak tahan lagi puasa, kalau puasa dia sakitnya bertambah, lalu dia berbuka dengan seenaknya, tak ada masalah baginya. Apa kata Rasul? Sekalipun dia puasa 1 tahun untuk menggantikan puasanya yang 1 hari itu, tak bisa digantikan. Ini pendengar FM di mana saja pun berada. Makanya kita harus sungguh-sungguh yang berpuasa ini. Karena apa tadi? Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita. Berarti kalau begitu kita mengharap pahala dari Allah karena keimanan kita jaga benar-benar puasa. Jangan hanya perut kita yang puasa, bisa kita tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bisa tak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi mulut tak dijaga, dusta jalan terus, menggibah jalan terus, caci maki jalan terus, bercakap-cakap kotor jalan terus. Gak ada nilai puasa kita nanti, tak dapat ampunan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min sha'im laisa lahu min siyami illa al-atas wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita gali di bulan Ramadan ini
kita gapai ibadah-ibadah yang ada di Ramadan ini, baik dia ibadah yang fardu maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Karena ibadah yang sunnah pahalanya seperti pahala ibadah fardu, dan ibadah-ibadah fardu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita pendengar FM di mana saja pun berada kalau kita sia-siakan waktu yang diberikan Allah 1 bulan untuk memperbaiki diri kita, untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendengar FM di mana saja pun berada, ini yang pertama, doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi dosanya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari puasa dapat ampunan, di malam hari qiyamul lail dapat ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam, yang berdiri atau qiyamul di bulan Ramadan, salat tarawih, salat witir, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Siang hari puasa dapat ampunan dosa, malam hari qiyam Ramadan dapat ampunan dari dosa. Jadi siang hari dosanya diampuni, malam hari dosanya diampuni. Makanya kata Jibril itu, rugi, dihinakan Allah yang tak dapat ampunan dosa di bulan Ramadan. Karena kita puasa dapat ampunan dosa, kita qiyamul Ramadan malam-malam dapat ampunan dosa. Pendengar FM di mana saja pun berada, itu yang pertama. Yang kedua, raghima anfu abadin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhum jannah. Dihinakan seseorang itu ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, lam yudkhilhul jannah, tapi dia tidak masuk surga dengan sebab kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Artinya apa? Kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, ayah atau ibunya masuk hidup, tapi dengan orang tua ini tidak membawanya ke dalam surga. Artinya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga didoakan oleh Jibril. Orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia masih punya ibu bapa, atau punya ibu sendiri, atau punya ayah sendiri, tapi ibu bapa ini tidak membawanya ke dalam surga, tidak menjadi penyebabnya masuk surga, bahkan durhaka kepada kedua orang tua. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena perjuangan orang tua lah, perjuangan ayah ibu lah, kita bisa jadi besar, kita bisa punya pekerjaan, bisa punya jabatan, bisa punya kedudukan. Itu karena siapa? Karena kedua orang tua. Makanya kata Allah, anishkurli wali walidayk, syukur kepada saya dan kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Artinya apa? Ketika kita tahajud terus, puasa jalan terus, ibadah haji, umroh, sedekah, tilawah Quran, zakat dan lain sebagainya, habalum minallahnya bagus. Tapi ketika habalum dengan orang tua, hubungan dengan orang tua tidak bagus, apa? Sama aja nilainya nol. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, wajar Jibril berdoa seperti itu.
Kalau kita lihat perjuangan dari seorang ibu, melahirkan, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusukan, dan membesarkan. Begitu juga dengan seorang ayah, mencari nafkah, belanja untuk hidup dan juga untuk sekolah, sampai ke punya pekerjaan, diantarkan oleh orang tua. Lalu ada lagi yang durhaka seperti itu. Kau wajar mendapatkan doa dari Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita ingat sejarah daripada Uwais Al-Qarni, seorang yang taat kepada ibunya. Tapi apa hasilnya? Orang di bumi tak mengenalnya, tapi orang-orang di langit mengenal dia. Kenapa? Karena ketaatannya kepada ibunya, berbaktinya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni dia hidup dengan seorang ibunya. Ibunya sudah tua. Keseharian Uwais Al-Qarni adalah mencari kayu bakar sambil mengembala domba. Dia tidak pergi bekerja kalau ibunya belum disuapinya makan, kalau belum dipakaikannya baju, dimandikannya, karena udah tua renta ibunya. Hanya tinggal di rumah saja, dimandikan, disuapi, dipakaikan pakaian, disisir rambutnya. Itulah kerjaan daripada Uwais Al-Qarni sebelum dia pergi mencari nafkah ke kebun atau mencari kayu bakar. Maka pada suatu hari ketika mereka berbincang-bincang dengan ibunya, timbul pertanyaan dari ibunya. Uwais, ibu sudah tua, tapi ada permintaan ibu kepadamu, Uwais. Apa, Bu? Kata Uwais Al-Qarni. Saya ingin menunaikan ibadah haji ke Makkah. Apa dijawab Uwais Al-Qarni? Ya, Bu. Diam dia, tapi dijawabnya diam. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Ketika dia mengembala domba, Uwais Al-Qarni menggendong domba, turun gunung, naik gunung. Sehingga orang-orang melihat Uwais Al-Qarni, ada yang berkata, Uwais gila, Uwais sudah gila. Tapi dia tak dengar itu. Demi ibunya, biarpun dicaci maki orang dia, asalkan ibu saya tenang, itu yang dipikirkan. Ketika ibadah haji akan dilaksanakan, sudah dekat waktunya. Apa kata Uwais? Bu, kita berangkat ke Makkah. Kita akan melaksanakan ibadah haji. Siap-siaplah, Bu. Kita bayangkan dari Yaman ke Makkah bukan perjalanan yang dekat. Lalu apa kata Uwais? Bu, saya gendong ibu dari Yaman ke Makkah. Berangkat Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Makkah. Dia gendong ibunya. Waktu tawaf dia gendong ibunya. Sa'i dia gendong ibunya. Wukuf dia gendong ibunya. Mau pulang pun dia gendong ibunya. Lalu ditanya, apakah jasa-jasa ibu sudah terbalas dengan menggendong ibu dari Makkah ke Yaman, dari Yaman ke Makkah? Lalu dijawab, apa katanya? Setetes darah yang tumpah dari rahim ibumu, katanya, ketika melahirkanmu belum ada apa-apanya. Sekalipun kau gendong ibumu Makkah Yaman 7 kali, Makkah Yaman pulang pergi 7 kali, itu belum ada bandingannya, atau belum sesuai balasannya. Apa yang sudah disumbangkan ibumu kepadamu, apa yang sudah diperbuat ibumu kepadamu, pendengar FM di mana saja pun berada. Apakah kita tidak miris mendengar ada orang yang tega menebas leher ibunya? Itu kenapa? Durhaka kepada ibu. Wajar kalau malaikat Jibril berdoa. Sedangkan Uwais saja yang sudah digendongnya ibunya dari Makkah ke Yaman, Yaman ke Makkah pulang pergi, ketika ditanya belum bisa membalas jasa-jasa ibu.
pendengar FM di mana saja pun berada, wajarlah doa Jibril itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar FM, apalagi doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rogima anfa abadin aw ba'uda dzukirta indahu falam yusalli alaik fakultu amin. Dihinakan seorang hamba itu ketika disebutkan namamu ya Rasul, tapi falam yusalli alaik, dia tidak mau bersolawat kepadamu. Ini doa Jibril yang ketiga. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tetapi kita tidak mau membacakan solawat kepada Nabi, itu juga didoakan oleh malaikat Jibril. Terhina orang yang mendengar nama Nabi disebutkan tapi tak mau dia bersolawat kepadamu. Wajar. Allah saja dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Konon kita umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Islam, kita tahu iman, kita tahu baca Al-Quran dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga doa inilah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari doa Jibril. Pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjutkan setelah iklan. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 relevan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan relevan masih dalam program Mutiara Ramadan dan juga bersama Angel serta Al-Ustaz Ahmad Pulungan SPDI, dan kita membahas tema mengenai doa Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan sebanyak 3 doa dari malaikat Jibril. Sekarang kita lanjutkan kembali kepada Al-Ustaz, disilahkan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Angel, pendengar FM di mana saja pun berada. Tadi sudah disampaikan apa saja doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pendengar FM, pada kesempatan ini mari kita ambil kesimpulan dari tausiah kita di sore hari ini. Yang pertama tadi doa Jibril yang diaminkan Rasul, orang yang mendapati Ramadan tetapi dosanya tak diampuni, dia menyia-nyiakan kesempatan, dia sia-siakan waktunya, dia tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Padahal Allah sudah berfirman, wal as, demi masa. Waktu ini sangat luar biasa harganya, sangat berharga sekali. Waktu bisa membawakan orang untuk kebahagiaan. Waktu bisa menentukan orang untuk keberhasilan, berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Tapi jangan silap, dengan waktu juga manusia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kerugian. Makanya kata Allah, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian. Seperti di bulan Ramadan ini, kalau kita sia-siakan waktu kita di Ramadan ini, kita tidak pergunakan untuk puasa, kita tidak mempergunakannya untuk sholat tarawih, tadarus Al-Quran, atau mengikuti kajian-kajian ilmu, majelis ilmu, maka kita rugi. Ampunan tak kita dapatkan di Ramadan ini. Maka kita termasuk doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pendengar FM di mana saja pun berada, marilah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Karena nanti di akhir-akhir Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang ada hanya pada bulan Ramadan dan kita tidak mendapatkannya di bulan-bulan yang lain. Maka rugi rasanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi doanya adalah
dia masih punya kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak membawanya ke dalam surga. Dia sia-siakan orang tuanya. Dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia menyakiti hati orang tuanya. Ini juga ada dikisahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang taat kepada Allah, cuma hanya kesalahan beliau ketika lewat di depan rumah ibunya, dia tidak menegur ibunya, dan saat itu dia membawa makanan tapi tidak menawarkan makanan itu kepada ibunya. Dialah Alqamah. Waktu itu ibunya merasa sakit hati. Ternyata kita tidak merasa durhaka, tapi si ibu sudah sakit hati. Apa yang terjadi? Di dunia saja sudah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Alqamah sakaratul maut, dia tidak bisa sakaratul maut, terus sakit, kesakitan terus. Ditanya Rasulullah, apakah dia punya ibu? Ada. Dipanggil ibunya. Ternyata apa dijawab ibunya? Datang ibunya. Cuma sedikit saja salahnya, itu pun tak disadari kesalahannya. Rupanya sudah menyakiti hati orang tua. Konon kita kadang-kadang berkata kasar kepada orang tua. Kita bentak orang tua, lebih kuat lagi suara kita daripada orang tua, sakit hatinya. Dan yang terakhir adalah orang ketika mendengar nama Nabi disebutkan, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi. Ini juga didoakan oleh Jibril. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita memperbanyak membaca solawat agar nanti syafaat dari Nabi Muhammad SAW kita dapatkan. Pada hari yang tak bisa seorang anak menolong ibunya, ibunya kepada anaknya, suami pada istrinya, istrinya pada suaminya, saudara dengan saudaranya, tak bisa ditolong kecuali Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat dari Nabi syafaatnya. Pendengar FM di mana saja pun berada, barangkali kajian kita di sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.